Oke, lanjut. Tadi masih ada sisa background kayak gini. Sebenarnya ini nggak ada di materi, cuman karena gue terinspirasi ya dari bentuk background ini, kita coba bikin yang lebih advance. Nah, gue pengen bikin Rubik ya, kotak-kotak gini, tapi bentuknya tapi warnanya kayak gini nih ya, yang kita buat nih. Jadi nanti Rubiknya bisa kalian download di internet atau kalian download ya di deskripsi. Nanti gue taruh linknya. Oke. Nah, basicnya coba kita bikin kotak-kotak dulu ya. Kotak-kotak kayak gini dengan background yang udah ada. Ini Rubiknya kita hide dulu. Ini cara hide kayak gini ya. Hide sama show layer tuh pencet yang mata. Oke. Gue pengen bikin satu dulu deh. Satu kayak gini. Itu pengen gue bentuk kotak sempurna. Nah, ini fillnya kita bikin warna hijau, stroke-nya kita ilangin kayak gini. Terus balik lagi ke move tool. Ininya yang udah kita tadi bikin ya, bekas backgroundnya kita kecilin aja, samain sama si persegi nih, kotak ini. Kita pastiin dulu ukurannya sama, masih ada yang beda ya. Jadi ditengahin dulu. Oh ya, ini layarnya masih oke. Ditengahin dulu. Caranya di select dua-duanya, pastiin dua-duanya ke select, ditengahin kayak gini. Nah, ini kan masih kelihatan ya sisanya ya. Ini dikecilin. Caranya langsung aja di klik tengahnya nih. Ini kan yang ke select yang ke belakang ya. Dikecilin tek gitu. Udah. Ingat zoom, pencet alt, scroll ya. Ini kita hide. Ini kita asumsikan ini udah kotak sempurna ya. Terus kita bikin 3. Kita bikin 3, caranya alt, geser. Pasin. Untuk mastiin tiga-tiganya udah pas, ukurannya presisi. Kita select tiga-tiganya, terus distribute layer center ini horizontally. Nah, yang tengah kita bedain dikit nih. Kita putar ke berarti ini enggak sejajar ya. Sorry. Kita ulang dikit. Ini berarti belum sejajar. Coba kita ke atas. Oh iya bener. Ini atasnya sama kayak tadi, sejajarin. Caranya geser aja. Set. Alt-nya jangan lupa, shift-nya jangan lupa. Oke. Udah presisi, kita ulangin step yang tadi. Copy, di copy. Oke, pastiin distribute horizontally, pastiin semuanya udah presisi. Ini kalau kita ini oke. Ini udah presisi, kayaknya dikit-dikit ya, nggak apa-apa lah ya, 1 pixel dikit. Nah, masih bisa dirapiin. Ini juga masih bisa dirapiin. Oke. Ini atas, kanan, ini coba ke bawah. Nah loh, udah mulai agak bingung. Pelan-pelan. Ini kita select semuanya. Kita group dulu. Jadinya group ya. Kita namain aja kotak. Yang ini yang mati. Yang ini kan sisa yang tadi tutorial sebelumnya ya. Ini biarin aja dulu, siapa tahu butuh lagi. Terus ini kecilin. Oke, kita taruh tengah dulu. Kita duplicate. Caranya kayak tadi ya. Alt, pencet alt, bawah, shift-nya jangan lupa. CTRL-T. Ini sampai ini ada kursornya bentuk muter gini, kita putar. Oke. Duplicate lagi. CTRL-T lagi. Sama ya. Kita putar per layer berarti. Ini layernya asal aja, bisa ke kiri mungkin.
ini bisa ke bawah, ini bisa ke samping. Nice. Ini ada yang putih, kita benerin dikit. Nice. Udah jadi kotak-kotak. Kotak-kotaknya udah jadi di berapa grup nih? 3 grup ya harusnya ya. Kotak 1, kotak 2, kotak kopi 1. Oke, ini kita namain kotak 1, kotak 2, kotak 1, dan kotak 3. Nah, 3 kotak ini kan satu muka ya, satu surface, satu permukaan. Kita klik kanan, kita convert to smart object. Nah, mulai ada istilah baru nih, smart object. Smart object itu dia ngebuat satu file baru PSB ya. Jadi kalau diklik 2, ini masuk ke sini. Jadi kalau ini kan kita PSD ya, Photoshop dokumen. Nah, kalau ini PSB. Jadi kalau PSB itu dia bisa kita ganti, misal kita bikin layer baru, terus kita pakai brush. Contohnya nih, kita bikin satu tanda di sini, kita save ctrls. Nah, dia muncul di sini. Jadi filenya editable. Jadi kalau nanti memang ada yang berubah di satu bagian objek itu, kita masih bisa untuk ngerubah si objek ini. Mungkin awal-awal agak kurang paham penjelasannya, cuma nanti waktu pas udah ngerjain project pasti ngerti lama-lama ya. Oke, satu permukaan udah jadi, tinggal kita bikin jadi 3 permukaan. Kita duplicate, kita bikin 3 ya. Satu kita tunjukin, yang 2 kita hide. Oke, sebenarnya ini bisa nanti sih, cuman kita lakuin sekarang. Oke, taruh depan. Nah, ini kan layer itu kan berbaris ke bawah ya. Jadi untuk naikin sama turunin itu ctrl kurung kurawal tutup. Di samping huruf P ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kalau kurung kurawal buka untuk nurunin, kurung kurawal tutup untuk naikin. Kayak gitu. Jadi pastiin layer background neon ini ada di atas si Rubiknya. Oke, kita mulai. Backgroundnya kita pasin di Rubiknya. Oh ya, Rubiknya mungkin kita opacity-nya kita turunin jadi agak transparan gitu, sebagai guideline aja. ctrl+T, dan disinilah tantangannya ya. Jadi di sini kita akan skew objeknya. Kita transform itu kan kayak gini ya, tapi kalau kita mencet T itu dia bisa jadi kayak gini. Kalau kita mencet ctrl itu bisa jadi kayak gini. ctrl di sini itu bisa kayak gini, ctrl di pojok sini itu bisa kayak gini. Jadi editable banget. Kita pasin di sini, nggak usah pas-pas ya, karena intinya rapi aja. Ini kita pasin di sini, ini kita pasin di pojok sini. Oke. Ini udah jadi, tinggal yang sini. Nah, tadi kan kita udah buat ya. Sebenarnya lebih gampang dibuat yang udah miring kayak gini sih, karena akan lebih presisi ya. Tinggal di kopas aja nih. Alt tekan ctrl+T. Nah, ini dia. Klik kanan, flip horizontal. Nah, ini kan jadinya udah lebih gampang ya. Tinggal nemuin kedua sudut ini nih. Nah, ini dipastiin selalu smart object ya. Jadi kalian jangan misalnya mau ngehapus itu, yang ada yang namanya rasterize smart object itu, dia smart objectnya hilang, jadi nggak bisa kita edit lagi. Sedangkan kalau masih smart object kayak gini, itu masih bisa diedit di PSB kayak gini, file PSB yang tadi kita udah coba edit ya. Jadi pastiin di selalu smart object. Ketemuin 2 layernya,
kayak gini. Oke, udah ketemu. Ini juga disamain sama rubiknya. Ini juga pastiin sama. Nah, kalau kalian mau ngelihat ini udah sama atau belum, yang ini kita turunin aja opacity-nya. Ya, kayak gitu. Terus pojoknya kita samain. Oke. Kayaknya udah cukup oke, jadi dinaikin lagi opacity-nya. Terus boom. Udah jadi kotak kayak gini. Masih ada sedikit putih-putih ya, kita geser aja. Nah, sip. Dikit lagi. Oke. Oke. Sebenarnya kurang ini sih, cuman ini kayaknya snap. Ininya dihilangin ya, snapnya. Jadi snap tuh kalau jadi ke view terus ada tulisan snap itu jadi pas banget nih per pixel, jadi nggak bisa ada komanya. Jadi snapnya kita matiin aja biar bisa pas. Nah, dikit lagi. Oke. Lanjut ke yang atasnya nih. Kita pengen ada atasnya kayak gini. Nah, ini agak tricky ya, karena kita harus ngepasin dari sini terus kita tidurin kayak gini. Nah, cukup sulit. Jadi ini agak udah mulai advance tutorialnya, yang tadi masih agak beginner, tapi masih dalam hitungan pemula sih, karena masih ngerjain basic tools ya. Oke. Nah, dimensinya kurang kelihatan ya, jadi malah kayak segi 6 segi 6 biasa, jadi nggak ada dimensi di sini. Bisa kita atur pakai shadow, tapi sebelum itu dibenerin dulu dikit. Nah, oke, pengen ada shadownya di bawah, jadi kalau anggap aja cahayanya dari atas, terus shadownya pengen ada di sisi ini sama sisi ini. Caranya kita bikin layer baru, terus kita select yang ini. Jadi idenya adalah kita mau bikin shadow kayak gini, hitam. Tapi kalau hitam mungkin jadinya mati ya, putih aja. Tapi hanya di sisi sini sama sini. Caranya gimana? Pencet CTRL di layer yang ini, layer yang sini, sisi ini. Terus tipis-tipis aja. Nah, tipis-tipis aja ngebrush dari luar yang udah diseleksi kayak gini. Dia akan muncul kayak gini. Wih, udah kelihatan ya. Terus yang ini juga CTRL. Nah, pastiin brushnya di layer yang baru ya. Kita bikin shadow. Jadi nanti nggak nempel ke sini. Bisa diedit-edit. Oke, nice. Yang atas juga mungkin kita bikin juga. Pastiin bikinnya di shadow, jangan salah layer. Nice. Jadi udah kelihatan nih separation dari pemisah dari satu sisi ini ke sisi yang lain. Nice, keren banget ya. Setelah itu kita gedein, kita grup ya, jadi satu grup aja nih semuanya. Layernya berantakan gak masalah, yang penting di grupnya udah ada, groupingnya udah satu kayak gini. Nah, backgroundnya bisa pakai yang tadi mungkin ya. Coba kalau emang pusing kita ganti aja, gedein, set. Oke, cakep sih, tapi mungkin bisa diterangin kali ya.
terangin, kita bikin satu layer lagi, Ctrl A untuk select semua objek. Kita bikin brush yang gede, kita bikin highlight warna hijau dari bawah dan warna hitam dari atas. Oke, tapi kayaknya bisa di rotate gini sih, kayaknya lebih keren hijau di atas. Sip, gitu aja tutorialnya. Kalau bisa, mungkin kalau kurang jelas bisa diulang-ulang sampai bisa bikin Rubik gradasi kayak gini. Thank you, bye.